Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oeldri Ramadan. Saya berasal dari kelas kecerdasan buatan 6A, mana dosen pengampunya itu Ibu Ovalisa STMSC. Bila di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN. KNN atau Nearest Neighbors adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan dari data pembelajaran atau data latih ataupun data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari algoritma KNN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Pada fase pembelajaran, algoritma ini melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi dari data pembelajaran. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk data pengujiannya, yang klasifikasinya tidak diketahui. Setelah jarak dari vektor yang baru terhadap seluruh vektor data pembelajaran dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil, selanjutnya klasifikasi ditentukan dari titik-titik tersebut. Tahapan ataupun cara kerja dalam algoritma KNN. Yang pertama yaitu menentukan parameter k sebagai banyaknya jumlah tangga terdekat dengan objek baru. Yang kedua, menghitung jarak antara objek atau data baru terhadap semua objek atau data yang telah di-training. Yang ketiga itu urutkan hasil perhitungan tersebut. Yang keempat, tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Yang kelima itu tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. Dan yang terakhir itu gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek atau data baru. Selanjutnya itu perhitungan jarak. Perhitungan nilai jarak suatu data merupakan salah satu komponen esensial dari hasil proses KNN untuk mencocokkan antara data hasil pelatihan dengan data baru sebagai pembanding, sehingga sangat mempengaruhi keakuratan kesamaan. Ada beberapa metode pengukuran jarak yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau similarity atau kemiripan suatu data. Di antaranya yang sering digunakan itu yang pertama, jarak Euclidean. Perhitungan jarak yang paling umum dipakai pada perhitungan pada algoritma KNN adalah menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Rumusnya adalah dxy sama dengan akar dari jumlah n xi kurang yi kuadrat, di mana i sama dengan 1. Di mana xi merupakan sampel data, yi adalah data uji atau data testing, i variabel data, dxdy jarak, dan n dimensi data. Kemudian ada rumus yang kedua yaitu jarak Manhattan. Disebut Manhattan ini berdasar pada kota Manhattan yang tersusun menjadi blok-blok, sehingga sering juga disebut city block distance. Juga sering disebut juga absolute value distance atau boxer distance. Rumusnya yaitu dxy sama dengan jumlah dari n mutlak xi kurang yi, di mana i sama dengan 1. Persamaan jarak Manhattan ini hanya menjumlahkan semua selisih dari xi dan yi. Kelebihan menggunakan algoritma KNN. Yang pertama itu sangat non-linear. Yang kedua itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan yang ketiga itu tangguh terhadap data training sampel yang noisy. Nah, sini saya menggunakan contoh studi kasus yang judulnya itu perbandingan penghitungan jarak pada Nearest Neighbor dalam klasifikasi data tekstual. Bila langsung saja kita lihat jurnalnya. Ini adalah jurnal yang saya ambil, itu jurnal dari Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Judulnya itu perbandingan penghitungan jarak pada Nearest Neighbor dalam klasifikasi data tekstual. Dan kita lihat bawahnya. Dalam penelitian ini telah banyak dilakukan kajian-kajian oleh beberapa ilmuwan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan perbedaan kinerja metode pengukuran jarak terhadap performansi KNN untuk beragam aplikasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja metode KNN terhadap 4 metode pengukuran jarak, yaitu jarak Euclidean seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga metode Chebyshev, Manhattan atau City Block yang juga sudah saya jelaskan tadi, dan juga Minkowski untuk menganalisis tingkat akurasi yang dihasilkannya pada data dokumen tekstual. Setiap ukuran jarak dibandingkan dengan jumlah K yang berbeda, dengan K berjumlah ganjil dari 1 hingga 19. Kinerja KNN dengan masing-masing kombinasi jarak dan K dievaluasi berdasarkan akurasinya. Dan selanjutnya kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data pada komentar YouTube Eminem yang berisi 48 data. Ini adalah data yang digunakan pada jurnal ini. Nah, contoh datanya tersebut ditunjukkan pada gambar 1. Nah,
bisa terlihat di atas. Ini adalah contoh datanya, di mana di sini kita bisa lihat ada comment ID. Ya, ini adalah komen dari orang yang ada di YouTube tersebut. Kemudian ada autornya juga. Nah, di sini ada contoh yang kedua, juga ada komen, autor, juga ada tanggalnya. Nah, data tersebut bisa kita akses dari link YouTube ini. Nah, penelitian ini hanya menggunakan kolom konten sebagai variabel penentu dan kelas sebagai target. Kelas 0 sebanyak 203 data menandakan bahwa komentar tersebut bukanlah spam. Dan kelas 1 sebanyak 245 data menandakan komentar spam. Nah, dan selanjutnya itu kita bisa lihat di sini ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 ini merupakan metode Euclidean, di mana masing-masing jarak ini adalah jarak antara dua titik yang memiliki atribut numerik yang mendefinisikan total perbedaan kuadrat pada masing-masing atribut dua data. Nah, ini rumus ini sebenarnya sama dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, namun rumus sebelumnya itu sudah disederhanakan. Bisa juga kita menggunakan rumus ini, yaitu dx dy sama dengan akar dari fx1 kurang fy1 kuadrat tambah fx2 atau y2 kuadrat hingga seterusnya fxj kurang fyj pangkat 2. Nah, persamaan kedua ini merupakan metode penghitungan jarak, yaitu jarak Chebyshev, yang hanya menggunakan selisih terbesar dari atribut-atribut dua buah data sebagai jarak. Kemudian selanjutnya ada juga metode Manhattan. Jarak Manhattan mempertimbangkan selisih atribut pada dua data dengan menggunakan selisih absolut. Kemudian yang terakhir itu penelitian juga mengimplementasikan jarak Minkowski. Jarak Minkowski mempunyai bentuk perhitungan jarak lain yang mirip seperti Euclidean dan Manhattan, namun pangkat dan akar pangkat P yang digunakan berkisar dari 1 hingga 2. Penghitungan jarak Minkowski dinyatakan pada persamaan 4. Nah, ini dia bisa kita lihat. Nilai P yang digunakan dalam intinya adalah 1,5. Yang mana rumus Minkowski ini itu dx dy akar dari pangkat P fx1 kurang fy1 kuadrat P tambah fxj kurang fyj pangkat P. Dan selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berupa nilai akurasi pada setiap algoritma jarak yang digunakan dengan input berupa vektor dokumen dalam bentuk BOW. BOW ini itu B of word atau kumpulan kata, dan output berupa spam atau bukan. Hasil akurasi didapatkan dari variasi nilai K yang digunakan. BOW yang terbentuk adalah berupa nilai skalar yang berdimensi 1433, yaitu terdapat 1433 kata unik di dalam keseluruhan dokumen setelah dilakukan stop word removal. Kemudian kita lihat saja di sini. Ini adalah alur penelitian secara keseluruhannya, yang mana di sini ada komentar YouTube. Ini adalah komentar-komentar yang sudah diambil dari channel YouTube tersebut. Kemudian kita kelompokkanlah dari komentar-komentar tersebut ke dalam, kita representasikan ke dalam B of word atau BOW tadi. Selanjutnya itu kita mulai ke algoritma KNN-nya, mulai dari penghitungan metode Euclidean, Chebyshev, Manhattan, Minkowski. Kita klasifikasikanlah kata-kata tersebut sehingga nantinya kita bisa menentukan apakah hasilnya kelas komentar tersebut adalah spam ataupun bukan spam. Nah, ini adalah hasil dari akurasi tiap model percobaan terhadap nilai K. Bisa kita lihat di sini itu ada nilai K-nya 1 sampai 19. Kemudian ada juga metode Euclidean, metode Chebyshev, Manhattan, dan Minkowski. Pada K1 kita bisa lihat nilai Euclidean adalah 0,8504, metode Chebyshev nilainya 0,6585, metode Manhattan 0,8548, dan metode Minkowski itu 0,8504. Nah, di sini yang diambil itu hanya nilai ganjilnya. Untuk nilai K-nya itu 1, 3, 5, 7, 9 hingga 17. Nah, hasil perhitungan jarak Euclidean, Chebyshev, Manhattan, dan Minkowski terhadap akurasi KNN menunjukkan bahwa semakin banyak nilai K menyebabkan penurunan akurasi, walaupun ada kondisi di mana nilai K tertentu akurasinya yang meningkat. Namun hal ini tidak berlaku untuk jarak Chebyshev. Akurasi terendah diperoleh dari jarak Chebyshev, sedangkan akurasi tertinggi didapatkan dari jarak Euclidean dan Minkowski yang mempunyai nilai sama setiap K. Pada K sama dengan 1, jarak Manhattan cocok pada dimensi data vektor seperti data pada penelitian ini, yaitu berdimensi 1433. Hal ini disebabkan karena tidak ada bentuk polinomial di dalam perhitungan jarak Manhattan dan hanya menggunakan selisih absolut tiap elemen dalam vektor.
Jarak Euclidean dan Minkowski dengan P sama dengan 1,5 memiliki akurasi yang sama pada tiap penambahan jumlah K. Menunjukkan hal yang sama di mana data dengan bentuk berbeda menghasilkan akurasi yang sama apabila menggunakan jarak Euclidean maupun Minkowski. Hal ini menandakan bahwa penggunaan nilai P sama dengan 2 maupun P sama dengan 15 tidak mempengaruhi kinerja KNN pada dataset penelitian ini maupun dataset. Kesesuaian antara dua kajian ini adalah penggunaan data yang memiliki kategori biner atau sedikit. Kemudian, jarak Euclidean maupun jarak Minkowski menghasilkan akurasi terbaik pada sebagian besar jumlah K, walaupun selisih hasilnya tidak terlampau jauh dengan jarak Manhattan. Jarak Chebyshev memiliki hasil terburuk berdasarkan akurasi dari tiap K. Hal ini berbeda dengan memperlihatkan bahwa jarak Chebyshev memiliki akurasi yang tidak jauh berbeda dengan Manhattan, Euclidean maupun Minkowski. Secara umum, penambahan jumlah K pada tiap perhitungan jarak menghasilkan akurasi yang menurun, walaupun hasil terbaik diperoleh saat K sama dengan 3. Hal ini menandakan penambahan jumlah K membuat misklasifikasi. Hal ini disebabkan karena kalimat komentar yang memiliki kelas yang sama cenderung dekat dengan sedikit anggota dari kelas tersebut. Ketika nilai K dinaikkan, maka kalimat komentar tersebut justru lebih banyak dekat ke kelas lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa suatu komentar tidak hanya dekat ke kelasnya sendiri, namun juga didekati oleh kelas lainnya. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian ini itu, jarak Euclidean maupun Minkowski dengan P sebesar 1,5 menghasilkan akurasi terbaik pada sebagian besar ukuran K. Sedangkan jarak Chebyshev menjadi perhitungan jarak terburuk berdasarkan akurasinya. Penambahan jumlah K pada setiap perhitungan jarak menurunkan akurasi classifier, sebab jumlah K yang makin banyak membuat lebih banyak data yang tidak memiliki kelas yang sama dibandingkan kelas yang tepat. Jumlah K sama dengan 3 adalah jumlah K paling efektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.